kebudayaan, warisan lama ideologi feodal patriarkal yang mana menempatkan perempuan di posisi kedua dan memandang perempuan hanya sebagai objek seksual, kemudian semakin menguat dan bercampur dengan budaya liberal imperialis yang reaksioner, kemudian menjadikan kekerasan seksual menjadi khusus budaya feodal patriarkal yang masih terjadi hingga saat ini, hingga membuat perempuan khususnya merasa tidak aman. Yang berikut kita lihat presentasi keterlibatan perempuan di dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan sendiri di tingkat SD banyak sudah 47,86% perempuan yang kemudian menikmati atau kemudian terjun dan merasakan pendidikan di sekolah dasar. Kemudian di SMP sebanyak 48,90%. Di SMA perempuan yang sudah mengecam pendidikan di menengah atas itu ada 48,90%. Kemudian di sekolah menengah kejuruan ada 42,87%. Dan yang paling banyak perempuan berpartisipasi atau sudah terjun ke dalam dunia pendidikan di tingkat universitas, yaitu ada 1.050.924 atau sebanyak 60%. Ini data dari Kemendikbud di tahun 2020. Kemudian dengan sudah banyaknya perempuan yang kemudian terlibat di dalam dunia pendidikan, apakah perempuan tersebut sudah bebas atau sudah tidak mengalami penindasan lagi? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena ketika perempuan kemudian masuk di dalam dunia kampus, itu kampus sendiri belum menyediakan fasilitas atau sanitasi yang memadai untuk perempuan. Kemudian masih banyak atau masih adanya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian secara ekonomi, ketika perempuan yang sudah berpendidikan dan kemudian lulus dari perguruan tinggi, kemudian akan diperhadapkan lagi dengan permasalahan baru, yaitu rendahnya atau kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian tidak tersedianya pekerjaan yang ramah terhadap perempuan. Dan jika perempuan tersebut sudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja, itu bukan berarti bahwa perempuan tersebut sudah bebas dari penindasan. Tetapi justru perempuan yang sudah masuk ke dalam dunia kerja akan semakin ditindas dengan skema upah kerja yang murah. Jadi dari rata-rata upah nasional 2019, BPS menyatakan bahwa upah perempuan buruh 13,33% lebih rendah dibandingkan dengan buruh laki-laki. Itu selisih nominalnya mencapai angka 618.800 rupiah. Kemudian secara kebudayaan, perempuan yang berpendidikan tinggi akan dijadikan sebagai komoditi. Contohnya adalah dengan harga belis yang ditentukan berdasarkan tingkatan pendidikan. Kemudian yang berikut secara politik, perempuan masih jauh dari ruang demokrasi baik di dalam kampus maupun dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Jadi ketika seorang perempuan kemudian sudah menjadi sarjana dan kembali ke rumah, dan dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah keluarga tidak pernah melibatkan kaum perempuan. Yang berikut adalah ruang aman kampus bagi perempuan. Yang pertama, kampus harusnya menyediakan fasilitas yang memadai untuk perempuan. Contoh kecilnya seperti toilet yang bersih, ketersediaan air dalam toilet yang banyak, karena kita tahu sendiri bahwa perempuan akan mengalami menstruasi atau haid, dan ketika dia di kampus kemudian akan mengganti pembalutnya, maka dia harus membutuhkan air yang banyak.
Dan contoh dari kampus yang tidak ramah terhadap perempuan dalam menyediakan fasilitas ini sudah saya alami sendiri di Undana, di jurusan saya prodi ilmu politik. Walaupun prodi ilmu politik sendiri belum punya gedung dan masih nebeng di perpustakaan, itu hanya ada dua atau satu toilet, dan itu airnya hanya tersedia dari pagi saja, sekitar jam 10 itu sudah selesai. Jadi ketika kalau perempuan kemudian menstruasi dan kalau jam gantinya adalah jam 12, maka itu tidak bisa ganti karena tidak ada air. Nah, itu akan menyebabkan iritasi dan perempuan tersebut akan mengalami penyakit. Kemudian rasa aman perempuan dalam menempuh pendidikan harus diperjuangkan. Dan demi terciptanya rasa aman tersebut, harusnya kampus mengeluarkan peraturan tertulis dan sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan kekerasan seksual, sehingga para korban dari kekerasan seksual tersebut ketika mau speak up atau melaporkan kasus tersebut tidak merasa diintimidasi, karena banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus kemudian korbannya tidak berani melapor karena tidak ada perlindungan hukum untuk korban tersebut, sehingga dia akan mengalami intimidasi dengan ancaman dikeluarkan dari kampus, karena kampus sendiri akan melindungi nama baik kampusnya tersebut. Kemudian yang terakhir, itu kampus harus memberikan ruang demokrasi kepada perempuan dalam berpendapat atau menyampaikan aspirasi. Yang terakhir, bagaimana pendidikan kemudian memandang perempuan. Dengan presentasi keterlibatan perempuan di dalam dunia pendidikan yang sudah mencapai 60% untuk tingkat perguruan tinggi, dan dengan pendidikan yang sekarang ini sudah dikomersialisasi, justru menempatkan perempuan hanya sebagai pemberi keuntungan kepada kampus dalam bentuk pembayaran UKT yang mahal. Kemudian tanpa menjamin hak-hak perempuan di dalam kampus itu terpenuhi secara nyata. Kemudian yang berikut, pendidikan hanya menyediakan perempuan sebagai tenaga kerja murah yang akan mengabdikan diri untuk kepentingan imperialisme. Karena perempuan sendiri hanya akan menjadi mahasiswa yang hanya dari kampus ke kos, karena perempuan dianggap tidak cocok untuk berorganisasi, berpendapat atau berpartisipasi, sehingga perempuan itu hanya akan disiapkan menjadi tenaga kerja murah. Sekian materi dari saya. Izinkan saya menyampaikan selamat Hari Perempuan Internasional untuk semua perempuan yang ada di sini, perempuan seluruh Indonesia dan dunia. Mari peringatkan diri dengan tegas dan keras agar terus sadar dengan kepahitan penindasan yang dialami oleh kaum perempuan yang telah berlangsung sangat lama di bawah sistem setengah jajahan setengah feodal di negeri ini. Agar terus sadar tentang pentingnya kebangkitan dan persatuan perempuan baik di desa maupun di kota menuju kebebasan rakyat tertindas. Terima kasih.